إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita, pembahasan masih kaidah yang berhubungan dengan al-jarhu wa ta'dil. Dan kita masuk kepada pembahasan yaitu tentang perawi-perawi yang dinyatakan oleh para ulama sebagai perawi yang ahli bid'ah atau jatuh kepada perbuatan-perbuatan bid'ah. Ikhwatul Islam, bid'ah dibagi oleh para ulama menjadi dua macam dari sisi mengeluarkan pelakunya dari Islam atau tidak. Yang pertama yaitu bid'ah mukaffirah, yaitu bid'ah yang menjadikan pelakunya kafir. Bid'ah yang menjadikan pelakunya kafir, maka perawi-perawi yang jatuh kepada bid'ah mukaffirah maka periwayatannya ditolak ya dengan kesepakatan seluruh ulama. Akan tetapi terjadi ikhtilaf para ulama tentang definisi bid'ah yang menjadikan pelakunya kafir itu. Yang seperti apa yang ditolak hadisnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan sebuah perincian yang bagus sekali dan ini adalah merupakan ya pegangan atau perkara yang dipegang oleh para ulama setelahnya. Beliau berkata dalam kitab Syarah Nukhbatul Fikar, itu Nuzhatun Nazar, kata beliau, wat-tahqiq annahu la yuraddu kullu mukaffarin bi bid'atihi lianna kulla ta'ifatin tadda'i anna mukhalifiha mubtadi'ah wa qad tubalighu fatukaffir mukhalifiha falau ukhidha dhalika 'ala al-itlaqi lastalzama takfir jami' at-tawa'if fal mu'tamadu anna alladhi turaddu riwayatuhu man ankara amran mutawatiran min asy-syar'i ma'luman min ad-din bil-darurah wa kadha man i'taqada 'aksahu fa amma man lam yakun bi hadhihi as-sifah wa dhamma ila dhalika dhabtuhu lima yarwihi ma'a wara'ihi wa taqwah fala mani'a min qabulihi. Kata beliau, wa tahqiq, ya tahqiq dalam masalah ini bahwa tidak setiap perawi yang dikafirkan karena kebid'ahannya itu ditolak. Karena pasti, kata beliau, setiap golongan akan mengklaim bahwa orang-orang yang menyelisih golongannya itulah ahli bid'ah. Bahkan terkadang berlebihan, akhirnya dia mengkafirkan. Kalaulah, kata beliau, diambil semua vonis kafir kepada lawannya, maka konsekuensinya kita mengkafirkan seluruh golongan. Karena pasti ya secara secara kenyataan di dunia Islam ini, kelompok-kelompok Islam itu akan saling menganggap bahwa kelompok lawannya itulah yang ahli bid'ah. Itu memang kenyataannya demikian. Bahkan sebagian kelompok ada yang sampai mengkafirkan. Ya, seperti halnya orang-orang sebagian Jahmiyah menuduh Ahlussunnah itu kafir. Ya, dan yang lainnya. Fal mu'tamad, namun yang bisa dijadikan pegangan, kata beliau, untuk menilai suatu bid'ah itu mengkafirkan atau tidak, annalladzi turaddu riwayatuhu, bahwasannya perawi yang berbuat bid'ah dan tertolak riwayatnya, apa itu? Man angkara amran mutawatiran minasy syar'i,
ma'luman minad dini bid-darurah, yaitu orang yang mengingkari perkara yang jelas mutawatir dari syariat kita ini dan telah diketahui bahwa itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam agama. Seperti misalnya kalau ada perawi mengingkari wajibnya sholat, atau misalnya ada perawi yang mengatakan bahwa jilbab tidak wajib, atau ada perawi yang mengingkari perkara yang sifatnya mutawatir dalam syariat, bahwa puasa Ramadan tidak wajib. Wa kadza man i'taqada aksahu, demikian pula orang yang meyakini kebalikan dari itu. Seperti orang yang meyakini misalnya bahwa mencuri itu halal, bahwa berbuat bid'ah itu boleh, bahwasannya berzina itu boleh. Maka orang yang punya keyakinan yang bertentangan dengan perkara yang sudah jelas mutawatir dalam syariat, maka yang seperti inilah kata beliau yang ditolak periwayatannya. Fa amma man lam yakun bihadhihi as-sifah wandamma ila dhalika dhabtuhu lima yarwih ma'a wara'ihi wa taqwah fala mani'a min qabulihi. Adapun yang tidak punya sifat seperti ini, dan disertai dengan kedobitan penguasaan terhadap periwayatannya, disertai takwa dan wara', maka tidak apa-apa diterima, walaupun dia melakukan bid'ah dengan syarat bid'ahnya tidak seperti tadi. Sebab kalau bid'ah itu berupa menolak perkara-perkara yang sifatnya mutawatir dalam agama, atau meyakini kebalikannya, padahal itu perkara yang sangat urgen dalam agama kita, maka yang seperti ini ditolak. Makanya para ulama menolak periwayatan Amr bin Ubaid, seorang tokoh Mu'tazilah yang menolak sifat-sifat Allah, dan menolak takdir. Karena ini menolak sesuatu yang sifatnya sudah mutawatir dalam agama tentang sifat Allah. Demikian pula perkara-perkara yang sifatnya sudah mutawatir dan penting dalam agama, seperti beriman kepada takdir, qada dan qadar, yang merupakan rukun iman, salah satu daripada rukun iman, bahkan rukun iman yang ke-6. Nah, kalau memang ternyata dia menolak misalnya salah satu rukun iman, seperti masalah takdir, padahal masalah beriman kepada takdir itu perkara yang sudah sifatnya mutawatir, sudah diketahui akan urgennya dalam agama, maka seperti ini ditolak oleh para ulama. Bid'ah yang seperti inilah yang ditolak oleh para ulama dalam periwayatannya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, setelah kita mengetahui bahwa bid'ah yang seperti ini yang ditolak oleh para ulama periwayatannya, lalu bagaimana kalau ternyata ahli bid'ah yang tidak sampai kepada derajat seperti ini? Dia melakukan bid'ah tapi sebatas misalnya bid'ah amaliyah, bid'ah yang terkadang para ulama berbeda pendapat di dalam menilainya. Ataupun bid'ah yang itu sifatnya tidak sampai mengingkari perkara yang mutawatir dari syariat, maka apakah ditolak periwayatannya juga? Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebetulnya kalau kita mempelajari secara detail perawi-perawi yang digunakan oleh para ulama dan diterima periwayatannya, kita dapati ternyata ada perawi-perawi ahli bid'ah atau yang jatuh kepada jenis kebid'ahan tapi diterima periwayatannya. Seperti misalnya Al-Imam Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani, beliau jatuh kepada sedikit keyakinan Syiah, yaitu lebih mengunggulkan Ali bin Abi Thalib dan mencaci maki Muawiyah. Demikian pula ikhwatul Islam beberapa perawi yang lain. Oleh karena itu Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar sudah menyebutkan di sini, fa amma man lam yakun bihadhihi as-sifah
Adapun kalau bid'ahnya tidak seperti yang disebutkan tadi, itu mengingkari perkara yang jelas-jelas mutawatir dari syariat, ya tidak demikian. Wandhamma ila dzalika dhabtuhu, ya ditambah dengan kedhabitan penguasaan dia yang sempurna terhadap riwayatnya, disertai wara dan ketakwaan, maka seperti ini diperbolehkan. Ya. Oleh karena itu Syekh Abdul Aziz membawakan perkataan, yaitu Ibnu Katsir dalam kitab Al-Ba'ithul Hasith, lakin al-mumarasah li asalibi dzawil intiqa' min al-a'immah tu'akkidu anna al-ibrata fi riwayah bisidqir rawi wa amanatihi wa thiqati bidinihi wa khuluqihi, kama anna al-mutatabbi' li ahwalir ruwah yara kathiran min ahli al-bid'ah mawdi'an lis-thiqati wal-itmi'nani wa in rawu ma yuwafiqu ra'yahum wa yara kathiran minhum la yuwaththaq bi ayyi shay'in yarwih. Bahwa yang dianggap ya pada periwayatan seorang perawi adalah yang pertama kejujuran perawi itu, yang kedua amanahnya, yang ketiga kesiqohan terhadap siqoh dalam agama dan akhlaknya. Makanya kalau kita memperhatikan dan meneliti, banyak perawi-perawi ahli bid'ah ternyata dipercaya oleh para ulama. Ya, walaupun mereka meriwayatkan hadis-hadis yang sesuai dengan ra'yu mereka. Ya, seperti misalnya Aban bin Taghlib, dikatakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, kata Adz-Dzahabi apa? Ya, kana syi'iyyan ghaliyan, dia termasuk Syiah yang ekstrim. Ya, ma'annahu saduq, akan tetapi dia jujur orangnya, tidak menghalalkan dusta. Ya, dan dipercaya dalam periwayatannya. Lalu kata beliau, falana riwayatuhu wa alaihi bid'atuhu, maka untuk kita periwayatannya, buat dia bid'ahnya. Kenapa mereka menerima? Karena untuk kemaslahatan memelihara hadis Nabi SAW. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Dan yang lebih menjelaskan kepada hal ini juga, Al-Hafidh Ibnu Katsir membawakan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Aqbalu syahadata ahli al-ahwa ila al-khatabiyyah min ar-rafidah li'annahum yarawna asy-syahadata biz-zur limuwafiqihim. Aku menerima persaksian para ahli bid'ah kecuali kaum rafidah, karena mereka memandang boleh berdusta, boleh berdusta. Ya, karena memang orang Rafidah itu menghalalkan dusta, terkadang taqiyah dan yang lainnya. Ya, untuk kemaslahatan apa? Ya, untuk kemaslahatan kelompok mereka. Ya. Nah, ikhwatul Islam, maksud daripada Imam Syafi'i, kalau orang sudah mengatakan berdusta itu halal, atau mengatakan boleh berdusta dengan istilah taqiyah kemudian, maka bagaimana kita akan bisa percaya kepada dia? Berbeda dengan orang yang punya keyakinan bahwa dusta itu haram, dan dia pun juga punya wara' dan ketakwaan, walaupun dia pelaku bid'ah, bisa diterima persaksian dan periwayatannya. Oleh karena itu Imam Bukhari rahimahullah mengeluarkan perawi-perawi seperti Imran bin Hattan, seorang tokoh dan pentolannya Khawarij. Padahal Imran bin Hattan ini seorang ahli bid'ah, bahkan pentolannya Khawarij. Namun karena dia mengharamkan dusta, bahkan orang-orang Khawarij itu mengatakan orang yang berdusta itu kafir. Maka dan bisa dipercaya agamanya, dalam artian dipercaya periwayatannya dan amanahnya, maka pada waktu itu dalam masalah periwayatan kita terima. Dalam masalah periwayatan hadis diterima. Namun jangan difahami akhi, kalau begitu
ini menunjukkan boleh menuntut ilmu dari ahli bid'ah. Tidak demikian, karena berbeda antara periwayatan hadis dengan menuntut ilmu. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah, ia berkata, liqailin an yaqul, orang boleh berkata, kaifa sagha tawthiqu mubtadi'in wa haddu thiqa al-adalah wal itqan, fa kaifa yakunu adlan wa huwa man huwa sahibu bid'ah. Bagaimana bisa atau boleh menganggap thiqah, ya perawi yang ahli bid'ah, padahal syarat thiqah itu kan dia harus adil, dan adil itu harus selamat dari bid'ah. Ya, bagaimana itu? Wa jawabu, kata Al-Hafidz Adz-Dzahabi, jawabnya, annal bid'ata ala dharbain, bid'ah itu ada dua macam. Fa bid'atun sughra ka ghuluwit tashayyu' au katashayyu' bila ghuluwin wala taharruk, fa hadha katsirun fit tabi'in wa tabi'ihim ma'ad-din wal wara' was-sidq. Walau rudda hadithu haula'i la dhahaba jumlatun min al-athar an-nabawiyyah wa hadhihi mafsadatun bayyinah. Bahwa bid'ah itu ada dua macam, kata beliau. Ada bid'ah yang kecil. Ya, bid'ah yang kecil seperti Syiah yang sebatas membela Ali dan menjelek-jelekan Muawiyah, tapi tidak mengkafirkan para sahabat. Maka yang seperti ini banyak di kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang disertai dengan kejujuran, wara', ketakwaan dan agama. Kalaulah, kata beliau, hadis orang-orang seperti ini ditolak, akan hilang banyak sekali ya athar-athar Nabi dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jelas ya mafsadah yang jelas, ya mudarat besar ini. Thumma bid'atun kubra karrafdil kamil wal ghuluwi fih wal hath ala Abi Bakr wa Umar wa du'a ila dhalik. Kemudian yang kedua, yaitu bid'ah yang berat, seperti orang-orang Rafidhah yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar dan membenci mereka, bahkan mendoakan dan melaknat mereka. Ya, dan ia pun mendakwahkan ya keyakinannya tersebut. Maka kata beliau, perawi semacam ini la yuhtajju bihim wala karamah, tidak boleh dipakai, tidak boleh dijadikan hujah, ya, karena tidak ada kemuliaannya ya orang seperti itu. Ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menjelaskan tentang hakikat Syiah yang dikenal oleh para ulama di zaman dahulu, beliau berkata, at-tashayyu' fi 'urfil mutaqaddimin huwa i'tiqadu tafdhili 'Aliyin 'ala Uthman wa anna 'Aliyan kana musiban fi hurubihi wa anna mukhalafata mukhti'in ma'a taqdimi shaykhaini wa tafdhilihima wa rubbama i'taqada ba'dhum anna 'Aliyan afdalul khalqi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa idza kana mu'taqadu dhalika wari'an dayyinan sadiqan mujtahidan fala turaddu riwayatu bihadha la siyama in kana ghayra da'iyah. Kata beliau, Syiah menurut definisi para ulama terdahulu ya adalah meyakini bahwa Ali itu lebih utama dari Utsman. Bahkan sebagian mereka mengatakan bahwa Ali lebih utama dari Abu Bakar dan Umar, tapi tidak sampai mengkafirkan mereka. Sebatas itu saja. Ya. Nah, siapa saja yang punya keyakinan seperti ini, kata beliau, disertai dengan wara, ya, kejujuran, ya, amanah, kefiqahan, maka periwayatannya tidak ditolak. Ya. Terlebih kalau dia tidak mendakwahkan kebid'ahannya itu. Wa amma tashayyu' fi 'urfil mutaakhirin, adapun Syiah menurut definisi orang-orang terakhir, yaitu Rafidhah yang sempurna. Siapa itu? Yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar, yang mengatakan bahwa Al-Quran yang ada itu katanya sudah dirubah-rubah oleh para sahabat, yang menghalalkan nikah mut'ah, membolehkan taqiyah seperti yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah atau Syiah di zaman sekarang. Ya, maka fala
ya. Maka seperti ini, ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum, ya. Fala tuqbal riwayatur rafidhil ghali wala karamah. Tidak boleh diterima periwayatannya. Ya, tidak boleh diterima periwayatannya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Jadi, ya, seorang perawi selama dia tidak mengingkari perkara-perkara yang sudah mutawatir dari syariat, ya, dan sudah perkara yang telah diketahui kan akan keurgenan dan ya pentingnya di dalam agama, ya, di mana bid'ahnya itu tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam, maka diterima periwayatannya kapan? Selama mempunyai yang pertama ya kejujuran, yang kedua amanah, yang ketiga kefiqahan, ya, disertai dengan akhlak dan agama. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu Al-Imam As-Suyuti rahimahullah di dalam kitab Jam'ul Jawami' ia berkata, yuqbalu mubtadi'un yuharrimul kadhib. Masih boleh diterima seorang ahli bid'ah selama dia mengharamkan dusta. Ya, kalau dia sudah mengharamkan dusta dan dia juga memang bisa dipercaya disertai dengan dhabt, penguasaan yang sempurna terhadap periwayatan-periwayatannya, maka seperti ini ikhwatul Islam, ya, diterima oleh para ulama. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Setelah kita mengetahui bahwa tidak setiap pelaku atau perawi-perawi yang jatuh kepada bid'ah itu ditolak, ya, namun diberikan perincian-perincian oleh para ulama, maka dari sinilah kita bisa mengetahui bagaimana keadilan para ulama hadis, ya. Dan juga harus kita pahami tentunya ini berbeda, ya, dengan permasalahan yang disebut dengan menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu dengan kesepakatan para ulama tidak boleh menuntut ilmu dari, ya, para ahli bid'ah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Mubarak dalam kitab Az-Zuhd, ya, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asaghir. Di antara tanda hari kiamat ilmu itu, ya, diambil dari al-asaghir. Siapa dia al-asaghir? Ya, yaitu kata Abdullah bin Mubarak, hum ahlul bid'ah. Ya, mereka adalah, ya, ahli bid'ah. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Pembahasan kita tentang masalah perawi ahli bid'ah saya kira cukup, ya, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang yang berhubungan dengan pembahasan perawi-perawi yang dikatakan majhul oleh para ulama. Baik. Jazakallah khair Ustaz. Dan pendengar roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memberikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya secara langsung pada sesi tanya jawab ini. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat, silahkan Anda bisa sampaikan di 0819896543. Dan jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda. Kita akan berikan kesempatan untuk penelpon terlebih dahulu. Baik, silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Umu Zaki. Di mana Umu? Di Cikarang. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya ini. Sebentar. Halo. Baik, silahkan. Iya, jadi gini, banyak orang yang berpendapat katanya kan hadis-hadis Nabi itu yang tahu kesohihannya ya cuma Nabi gitu. Bagaimana kita ya menanggapi syubhat-syubhat seperti itu gitu, menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Terus ada juga yang bilang katanya bacaan Al-Fatihah tidak sampai kepada mayat ya, atau bacaan-bacaan Al-Quran. Saya malah dibilang suruh
nyobain aja dulu, meninggal duluan itu nyampe nggak katanya ayat Al-Quran dibacain gitu. Gimana ya kita cara menghadapi syubhat seperti itu? Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Mas Zaki. Memang ya, kalau kita istilahnya ngurusin orang-orang yang tidak punya ilmu, cangkel. Ya, apa itu cangkel? Pegel. Ya. Karena gimana ya, orang kalau tidak punya ilmu pasti akan berbicara sesuai dengan apa yang dia pandang, ya itu sebagai sebuah alasan. Padahal ternyata itu bukan ilmu dan bukan hujah dan bukan sama sekali dalil. Ya. Seperti perkataan tadi, yang tahu tentang kesahihan hadis kan cuma Rasulullah. Ya, sekarang permasalahannya, yang menyampaikan hadis dari Rasulullah siapa? Ya, ini kenapa dia sampai berbicara seperti itu? Karena masalahnya dia tidak pernah belajar ilmu hadis. Sebab kalau dia belajar ilmu hadis sedikit saja, paham misalnya ilmu hadis, dia pasti akan tertawa dengan perkataan seperti itu. Sebab yang menyampaikan sabda Rasulullah SAW kepada kita siapa? Para sahabat kan? Para sahabat menyampaikan kepada siapa? Kepada para tabi'in. Para tabi'in menyampaikan kepada siapa? Tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in menyampaikan kepada siapa? Demikian ya generasi selanjutnya. Nah ternyata ya, orang-orang yang menyampaikan hadis itu ada perawi-perawi yang ternyata dikatakan oleh para ulama perawinya itu palsu, tukang memasukkan hadis. Atau ada perawi yang lemah hafalannya. Atau ada perawi yang memang sangat dhaif. Ada juga yang muttaham bil kadzib, ya, tertuduh berdusta, matruk. Nah, para ulama hadis tentu paling paham tentang kategori perawi-perawi dan klasifikasi-klasifikasi tersebut. Kenapa mereka mengklasifikasikan dia perawi ini dhaif atau tidak? Tentu setelah mereka mempelajari hadis-hadisnya. Makanya sekarang kalau masalahnya begitu, yang paling tahu hadis itu saya ya Nabi, ya sallallahu alaihi wasallam. Terus caranya gimana dong ketemu Nabi? Mau lewat mimpi? Ya, bisa saja setan datang kepada kita ngaku-ngaku Nabi. Ya. Ini terkadang masuk padanya kemudian keyakinan orang-orang tasawuf. Ya kan, ya saya nanti malam mau ketemu Rasulullah. Masya Allah. Apa pernah Imam Syafi'i ya ketika mengatakan hadis ini saya apel dhaif, dia mengatakan nanti malam saya mau ketemu Rasulullah, mau nanya hadis ini saya apa enggak? Subhanallah. Justru Imam Syafi'i malah nanya kepada muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ahli hadis terkemuka di zamannya. Kata Imam Syafi'i apa? Ya Aba Abdillah, ya innakum a'lamu minni, antum a'lamu minni bil hadis. Kalian ya lebih tahu dariku dan lebih alim dariku tentang hadis. Fa idza kana hadisan sahihan, kalau ada hadis telah sahih, fa akhbirni, tolong kabarkan aku, hatta adhhab ilai, sampai aku berpendapat kepada hadis tersebut. Sawa'un kana kufiyan am hijaziyan ya am basriyan, sama saja apakah hadis itu berasal dari perawi orang Kufah atau Basrah atau Hijaz, ya, selama dia thiqah, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Subhanallah. Ya. Maka ya itulah, sekali lagi Ibu, ya, kalau kita menanggapi semua lelucon orang-orang yang tidak paham ilmu, orang-orang awam, ya pegel hati kita. Mendingan enggak usahlah kita dengerin. Ya, toh orang yang tidak punya ilmu itu kalau berbicara ya pasti keluarnya keajaiban dunia, Bu. Ya, susah. Nah. Baik, jazakallah khair. Dan kita berikan kesempatan yang kedua, ada pendengar kita di Depok. Silakan Ibu. Ya, ini Ustaz mau nanya. Kemarin teman Ana nanya sama saya, kan dia kan sebelumnya udah pernah datang ke dukun gitu untuk meminta pemikat atau susuk lah gitu. Cuma sekarang dia udah taubat gitu, udah sunah itu. Cuma dia inget aja katanya sama kesalahan itu gitu. Terus banyak udah dikasih tahu sih, banyak istighfar katanya. Itu gimana tuh Pak Ustaz? Kalau susuknya itu masih ada apa enggak tuh kalau kayak gitu? Baik. Itu saja, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ya beritahu aja ke dia bahwa Allah Maha Pengampun dosa.
selama kita taubatnya taubatan nasuh, jangan suudzon sama Allah. Insya Allah Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menghilangkan apa-apa yang telah kita lakukan itu. Allah berfirman, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas itu, janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, yakinkan kepada dia bahwa Allah Maha Pengampun. Kalau dia memang sudah bertaubat, insya Allah akan ampuni dosa-dosanya. Tidak perlu kita mengingat kembali hal-hal yang telah lalu, karena itu termasuk bisikan-bisikan syaitan. Nah, jazakallah khair Ustaz. Kita angkat kembali penelpon yang ketiga, ada pendengar kita hamba Allah di Cikampek. Silahkan Ibu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kan saya penasaran, perawi yang lebih condong kepada Syiah yang lebih mengutamakan Ali tapi tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Ini bisa diterima ya Ustaz, asal amanah atau agamanya juga bagus. Tetapi ada riwayat, kalau nggak salah ya Ustaz, orang yang lebih utama setelah Rasulullah adalah Abu Bakar dan Umar. Apakah yang seperti ini menyelisih hadis tersebut Ustaz? Itu yang kedua Ustaz, saya pernah dulu dengar tentang nggak tahu hadis atau bukan, bahwa orang di saat sakaratul maut maka setan akan menggoda, akan menyerupai orang tuanya untuk ikut agama Yahudi atau Nasara itu. Apakah itu hadis bukan Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada hadis yang mengatakan dengan gamblang bahwa orang yang paling utama setelah aku adalah Abu Bakar kemudian Umar. Tapi ini adalah kesepakatan para sahabat. Ya, seperti yang dilakukan yang dikatakan oleh siapa? Yaitu oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, dan ya sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, ketika terjadi peperangan antara Ali dan Muawiyah, di mana Ali mempunyai pengikut-pengikut yang berlebihan terhadap Ali. Demikian pula Muawiyah mempunyai pengikut-pengikut yang berlebihan terhadap Muawiyah. Sehingga akhirnya pengikut-pengikutnya itu saling mencaci. Pengikut Ali mencaci Muawiyah. Bahkan di antara mereka ada yang berlebihan sampai mengatakan Ali itu lebih utama. Ya, sampai kemudian ya pengikut-pengikut Ali bin Abi Thalib yang berlebihan itu, mereka ya berlebihan sehingga akhirnya menganggap bahwa Ali itu lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena adanya syubhat. Syubhat itu apa? Mereka menemukan banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai mereka mengira bahwasanya Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Ya. Nah, orang yang seperti ini tentu tidak dikatakan bahwa dia menolak atau mengingkari perkara yang sifatnya mutawatir, ya, dalam perkara agama. Ya, maka yang seperti ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar masih diterima periwayatannya selama ya dia saduk, jujur dalam periwayatannya. Demikian pula disertai dengan kesiqahan amanah, ya, dan tidak menghalalkan dusta. Adapun pertanyaan yang kedua tentang hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak kecil itu dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah ya yuhawidanihi, yang menjadikan dia Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan dia Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan dia Majusi. Artinya bahwa status anak itu mengikuti orang tua. Kalau kedua orang tuanya Yahudi, anak itu otomatis ya dihukumi sebagai Yahudi. Dan ini ya adalah menghukumi bahwa dia itu di atas suatu agama. Tapi masalah yang berhubungan dia meninggal sebelum balik, ya, terjadi ikhtilaf para ulama apakah anak orang kafir kalau meninggal ya sebelum balik
masuk surga atau tidak. Namun yang sahih, yang rajih Allahu alam, bahwa dia masuk ke dalam surga. Nah, baik, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Dan kita akan angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz mengatakan bahwa bid'ah perawi boleh diterima selagi mereka tidak menghalalkan dusta. Sedangkan sudah benar-benar tampak jelas bahwa ahli bid'ah itu sesat, menyimpang dari ahlus sunnah. Kenapa masih bisa diambil? Kan bukankah masih banyak perawi salafus saleh yang tentunya jauh daripada penyimpangan? Dan jangan kita mencampur adukan antara ahli bid'ah sehingga kita tidak terseret dengan mereka, karena ahlus sunnah tidak mau bercampur dengan ahli bid'ah. Bagaimana Ustaz? Ya akhi, yang mengatakan ialah para ulama ahlus sunnah wal jamaah, para perawi hadis. Dan sudah saya sebutkan dari perkataan Imam Az-Zahabi, alasan kenapa diterima yaitu dalam rangka yang menjaga hadis-hadis dan athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kebetulan misalnya hadis tersebut tidak diriwayatkan kecuali dari jalan dia. Sementara tidak ada perawi yang betul-betul sunni yang meriwayatkan hadis tersebut. Setelah diperiksa perawinya juga memang bisa dipercaya, wara, menguasai periwayatannya, jujur, tidak menghalalkan dusta, maka kata Al-Imam Az-Zahabi, maka maslahat yang menjaga hadis lebih diutamakan daripada kebid'ahan orang ini. Makanya saya sudah sebutkan tadi perkataan Imam Az-Zahabi terhadap Aban bin Taglib, falana riwayatuhu wa alaihi bid'atuhu, untuk kita periwayatannya, buat dia bid'ahnya. Nah, jazakallahu khair Ustaz. Kembali kita angkat dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita di Jakarta Ustaz, berkenaan dengan permasalahan bid'ah. Ada subhat yang mengatakan bahwasanya mereka yang mengatakan seluruh bid'ah itu sesat, pada prinsipnya tidak konsisten dalam penyebutan dalam perkataannya, manakala mereka membagi sendiri bid'ah menjadi dua, ada bid'ah syar'iyah dan bid'ah lughawiyah, dan diberikan perumpamaan dengan penulisan atau pembukuan Al-Qur'anul Karim yang merupakan salah satu bentuk bid'ah, dan itu ternyata baik. Itu yang pertama. Dan kedua, Ustaz mohon berikan contoh bid'ah yang memecah belah persatuan umat Islam. Jazakallahu khair. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Perkataan setiap bid'ah sesat itu bukan perkataan kita, tapi itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Dan kata kullu dalam bahasa Arab, siapa saja yang pernah belajar ilmu usul fiqh akan mengetahui bahwa kullu itu min alfadzil umum, termasuk lafaz-lafaz yang bersifat umum, yang mencakup semua jenis yang mencakup kepada semua individu bid'ah itu sendiri. Dan siapa saja yang mempelajari usul fiqih, dia akan mengetahui bahwa sesuatu yang bersifat umum, ketika ada dalil lain yang mengkhususkannya, maka yang umum itu dikhususkan. Ternyata kita dapatkan dalam ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 29, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah Allah yang telah menciptakan buat kamu apa yang ada di muka bumi ini semuanya. Dan para ahli usul fikih hampir semuanya menyatakan bahwasanya berdasarkan ayat ini, masalah yang berhubungan dengan duniawi itu adalah sifatnya masalah yang berhubungan dengan masalah dunia itu sifatnya halal, pada asalnya demikian. Walaupun baru ada misalnya roti atau misalnya mobil, sifatnya karena itu masalah duniawi walaupun masih ada, itu tidak bisa dikatakan haram atau apalagi bid'ah, karena Allah sudah menghalalkan semua apa yang ada di muka bumi ini. Sehingga ahli usul fikih menyatakan bahwa yang berhubungan dengan masalah dunia berdasarkan ayat ini adalah pada asalnya halal, tidak boleh kita haramkan kecuali dengan dalil. Sehingga ayat ini mengecualikan keumuman hadis kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Yang dikecualikan darinya adalah urusan-urusan duniawiyah. Walaupun misalnya
mobil itu baru ada dan dikatakan bid'ah, karena bid'ah itu sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Maka karena ayat mengatakan bahwa masalah dunia itu ada, halal dan tidak boleh kita haramkan sampai ada dalil, ya, konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita katakan bahwa mobil memang bid'ah, tapi secara bahasa saja. Ya, adapun secara istilah syariat, secara hukum bahwa dia tidak bid'ah. Kenapa? Karena ayat mengatakan bahwasanya pada asalnya masalah yang berhubungan dengan dunia itu ya halal dan mubah. Nah ini, kemudian yang kedua, para ulama ketika meneliti perkara-perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah, artinya tidak dilakukan oleh Rasulullah, ternyata mereka mendapati bahwa ya ada perkara yang dilakukan oleh Rasulullah karena di zaman Rasulullah belum dibutuhkan, atau karena masih ada penghalangnya, ya, belum dibutuhkan. Seperti misalnya pelajaran bahasa Arab, ilmu sorof, ilmu nahwu, belum dibutuhkan di zaman Rasulullah. Kenapa? Para sahabat semuanya orang-orang yang ahli bahasa Arab. Belum dibutuhkan ilmu hadis karena di zaman Rasulullah belum ada yang namanya sanad. Belum dibutuhkan ilmu usul fiqh karena para sahabat semuanya fasih bahasa Arabnya, faham mana yang khusus, mana umum, mana mutlak, mana muqayyad. Belum dibutuhkan. Ya. Nah, Rasulullah SAW tidak melakukan itu karena belum dibutuhkan. Berarti ketika perkara itu dibutuhkan setelah Rasulullah wafat, dengan banyaknya orang yang masuk Islam dan dia tidak bisa bahasa Arab, ya, dan perawi-perawi hadis pun juga semakin panjang, dan ternyata ada yang perawi yang fiqh, ada yang tidak fiqh, ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Sehingga ini sangat dibutuhkan untuk apa? Ya, untuk menjaga dan melestarikan syariat kita yang mulia, untuk memahami mana-mana ayat Al-Quran, mana yang sifatnya mutlak, mana muqayyad. Maka dibutuhkan, kalau begitu dikumpulkanlah kaidah-kaidah yang kemudian dinamai oleh para ulama usul fiqh, ya, dan mengetahui tentang kaidah-kaidah bahasa Arab, mengetahui mana fa'il, mana maf'ul bihi. Karena banyak orang yang masuk Islam dan tidak bisa bahasa Arab, akhirnya para ulama pun meletakkan ya kaidah-kaidah bagaimana berbicara bahasa Arab yang benar. Ya, dibuatlah ilmu nahwu, ilmu sharaf. Kenapa? Karena ternyata sudah muncul kebutuhan itu. Ya. Atau Rasulullah SAW meninggalkan suatu perbuatan itu ternyata masih ada penghalangnya di zaman Rasulullah. Seperti misalnya Rasulullah di zaman Rasulullah itu belum dikumpulkan Al-Quran. Kenapa? Karena ayat-ayat Al-Quran terus-menerus turun. Ya. Ketika di zaman Abu Bakar, Al-Quran sudah sempurna. Dan ternyata ya banyak para qurra, para penghafal Quran itu terbunuh di medan perang. Sehingga ya Abu Bakar melihat tampaknya ini bahaya. Kalau Al-Quran tidak dikumpulkan, sementara para penghafal Quran mati satu demi satu, bahaya. Ya, ini bisa berbahaya terhadap agama. Maka untuk melestarikan Al-Quran, menjaga Al-Quran, dan juga yang diperintahkan oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, maka dikumpulkanlah dalam sebuah mushaf. Ya, kenapa? Karena penghalangnya di zaman Rasulullah sudah tidak ada dan sangat dibutuhkan untuk melestarikan dan menjaga agama. Ikhwatul Islam, demikian pula seperti sholat tarawih. Ketika Rasulullah SAW tidak melakukannya setelah 3 malam berturut-turut, apa alasannya? Masih ada penghalang. Penghalangnya apa? Takut diwajibkan kepada umatnya. Ya, maka di zaman Umar memandang bahwa ya penghalang itu sekarang sudah tidak ada. Ya, penghalang itu sudah tidak ada, maka beliau pun kembali menghidupkan sholat tarawih yang dulu Rasulullah SAW pernah lakukan. Nah, sehingga dari sini, akhi, setelah kita mempelajari ternyata tidak setiap yang ditinggalkan atau tidak dilakukan Rasulullah SAW itu ternyata ya bid'ah, tapi juga ada perkara-perkara yang menyebabkan beliau tidak melakukannya. Sehingga sudah saya bahas juga bahwa
sebuah kesalahan besar ya. Orang yang mendefinisikan bid'ah itu adalah setiap yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, karena tidak setiap yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW itu termasuk bid'ah. Namun itu sudah kita bahas tentunya pada tempatnya. Nah. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya, dan kami akan angkat kembali dari pesan singkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada para asatidzah yang ada di radio ini dan memberikan keberkahan. Alhamdulillah Ustaz, Anda dapat begitu banyak ilmu dari radio ini yang menjadi pertanyaan dan subhat bagi Anda ketika dilemparkan sebuah pertanyaan, apakah yang perbedaan antara salafiyah dengan ahlus sunnah wal jamaah. Lalu kemudian di tengah-tengah kami ada yang melemparkan subhat bahwa salafi sendiri terbagi menjadi salafi dakwah dan salafi jihadi. Kepada salafi apakah yang Anda ikuti? Jazakallah khair. Kita jangan terpengaruh oleh nama atau ismu-ismu. Yang terpenting adalah hakikat. Ya. Jangan terpengaruh oleh baju-baju yang berwarna-warni. Yang penting adalah badannya benar. Siapapun dia yang mengaku ahlus sunnah atau salafi, ya, selama dia berakidah dengan keyakinan para sahabat, dia berakidah dengan keyakinan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mengikuti tata cara agama mereka, dan mengikuti para ulama yang senantiasa mengikuti dan menapaki jejak kaki mereka, maka dialah yang disebut dengan ahlus sunnah, dia pula yang disebut dengan salafi. Ya, karena salafi itu nisbat kepada salaf, artinya generasi yang terdahulu. Ya, kita ini jangan terlalu memikirkan masalah ismu, nama-nama seperti itulah. Yang terpenting adalah kita sudah belum berakidah dengan akidah Rasulullah dan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya, percuma kita mengaku saya salafi, ya ini ternyata dalam pemikiran kita, ya, dalam akidah ibadah kita ternyata masih banyak berbau hal-hal yang sifatnya bid'ah misalnya. Nah, ini akal Islam azani Allah, yang terpenting kita terus menuntut ilmu aja dulu. Nah, jazakallah khair Ustaz. Kami akan angkat kembali dari pesan singkat dan beberapa pertanyaan yang sama disampaikan pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada yang mengatakan bahwasanya hadis di manakah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Rasulullah kepada seorang budak wanita adalah merupakan hadis yang sahih, akan tapi tidak bisa dijadikan hujah sebagai perkara akidah. Apakah ini benar saja? Jazakallahu khair. Ini keyakinan yang jelas ikhwatul Islam bertabrakan dengan ijma' para salafus saleh. Ya, bahwa hadis ahad itu adalah hujah dalam masalah akidah dan hukum. Hadis itu sahih dari Muslim. Ya, ketika Rasulullah bertanya kepada seorang jariyah, "Aina Allah?" Di mana Allah? Qalat fis sama'. Ya, ia berkata di langit. Hadis ini sahih. Walaupun hadis ini ahad, akan tetapi makna ini telah ditetapkan oleh Al-Quran dalam ayat-ayat yang banyak dan hadis-hadis Nabi SAW, bahkan fitrah manusia. Adapun dalam Al-Quran Allah berfirman, "Aamintum man fis sama'." Ya, apakah kalian merasa aman ya kepada Allah yang berada di langit? Ya, Allah juga berfirman, "Ta'rujul malaikatu ilaihi warruh fi yawmin kana miqdaruhu alf sanah." Ya, para malaikat dan ruh, itu malaikat Jibril, naik kepadanya, itu kepada Allah. Ya, kata-kata naik itu menunjukkan bahwa Allah berada di atas. Allah juga berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih wa yarfa'uh." Kepada Allah lah naik perkataan-perkataan yang thayyib, dan Allah angkat amalan-amalan saleh. Naik, diangkat, itu menunjukkan bahwa Allah berada di atas. Ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang turunnya Al-Quran. "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Tanyakan kepada mereka yang suka merayakan Lailatul Qadar, ya, dari siapa Al-Quran diturunkan? Mereka menjawab, dari Allah. Taib, yang namanya turun itu dari bawah ke atas atau dari ke atas ke bawah?
Kalaulah Allah berada di mana-mana, tidak perlu dikatakan Allah turunkan. Tapi Allah yang menurunkan, itu menunjukkan bahwa ya Allah berada di atas. Ya. Demikian pula kisah ya Isra Mi'raj. Ketika Rasul dimi'rajkan untuk bertemu dengan Allah di langit yang ketujuh. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya Allah berada di langit. Bahkan fitrah manusia. Ya, tatkala Abul Ma'ali Al-Juwaini dia membahas sebuah pembahasan dalam majelisnya bahwa Allah tidak dikatakan di atas, tidak di bawah, tidak di langit, tidak di bumi. Apa yang dikatakan oleh muridnya yang bernama Al-Hamdani? Ya Syekh, ya. Lalu bagaimana kita menolak fitrah kita yang ada di hati kita? Tidaklah kita berdoa kecuali hati kita pasti menunggak ke atas, dan kedua tangan kita pun juga kita angkat ke atas. Sementara hati kita tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak pula ke bawah. Ketika kita berdoa, selalu kita menghadap ke atas, mengharap ke atas hati kita itu. Ya. Mendengar itu, Al-Juwaini berkata, "Hayyaratni Hamdani." Hamdani membuat aku bingung. Kemudian beberapa saat setelah itu, ya, Abdul Ma'ali Juwaini pun, ya, mengumumkan taubatnya, dan beliau pun menyatakan bahwa Allah berada di atas arsy, ia bersemayam di atas langit. Allahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khair, dan kita berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya melalui telepon di 0218236543, dan sudah ada pendengar kita di Jakarta Timur. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Pak Ustadz, saya mau bertanya, kalau sholat itu kan sudah Fatihah, saya biasanya membaca surat-surat pendek, apa itu pakai bismillah lagi apa enggak, Pak? Iya, itu saja Bu. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Baik, jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas saya belum menemukan riwayat tentang masalah ini, ya. Kalau kita membaca bismillah pun tidak apa-apa, karena ya bismillah itu ya disyariatkan atau boleh dibaca setiap kali kita membaca surat, ya. Dan para ulama mengatakan bahwa fungsi basmalah atau bismillah itu adalah untuk menjeda atau membedakan antara satu surat dengan surat yang lainnya. Maka kalau kita misalnya di dalam setelah baca Al-Fatihah kemudian membaca surat dari awal Qul a'udzu binnas, maka tidak apa-apa kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita membaca dalam satu rakaat 3 surat misalnya, Qul a'udzu binnas, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu binnas, Qul huwallahu ahad, maka kita setiap mau baca surat baca bismillah, itu yang dianjurkan. Nah. Baik, Ustaz. Kita angkat kembali dari pendengar kita, ada Bapak di Pamulang, silahkan Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana pendengar baru sekitar 1 minggu ini, Tad. Alhamdulillah. Kebetulan semenjak mendengar ini hati Ana tergugah. Ana mau nanyain, ini agak sedikit haru, Tad. Ana mau nanyain, anak-anak kan sekolah di pesantren, salah satu pesantren. Itu pas sholat subuh anak-anak nggak ngangkat tangan gitu, Pak Ustaz. Nggak ini, malah di saat sudah selesai sholat dibilang sama anak saya itu sholatnya nggak sah gitu, makanya karena nggak nut gitu sholat subuhnya gitu. Jadi itu satu, dan satu lagi bagaimana caranya supaya anak saya ini bisa keluar dari sekolahan itu, pengen nyari sekolahan yang sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah, Tat. Kebetulan anak seorang sopir nih, Tat. Minta tolong kasih jalannya, Tat, gimana caranya gitu, minta tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang demikian ya, kalau anak-anak diajarin itu pasti dia akan mudah menerima. Ya, karena sebagian dikatakan oleh para ulama bahwa memahat mendidik anak kecil itu seperti kita memahat di batu, mudah, ya. Tapi kalau yang udah tua itu seperti memahat di atas air. Nah, maka dari itu kita tentunya berusaha untuk memberikan pemahaman, ya, kepada dia
bahwasannya masalah seperti itu bukan masalah yang menyebabkan batal sholatnya, nak. Coba kamu tanya deh ya ke guru kamu, apa benar kalau orang ya sholat kemudian tidak pakai kunut itu batal sholatnya, ya. Padahal mazhab Syafi'iyah hanya menyatakan bahwa itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Apalagi untuk dikatakan bahwa itu rukun, ya. Dan sesuatu yang sunnah kalau ditinggalkan tidak menyebabkan sholatnya batal. Tapi ya ketika misal karena itu sudah dirutinkan, seakan-akan itu sebagai sebuah rukun. Banyak masyarakat kita menganggap bahwa ya kunut subuh itu kalau ditinggalkan batal sholatnya. Subhanallah. Ini tidak ada satupun ulama yang mengatakan yang berkata demikian. Maka dari itu Pak, ya, kalau memang Bapak ingin mencari sekolah-sekolah yang bagus ya untuk tentunya pendidikan anak juga ya, bisa Bapak misalnya hubungi ya ke nomor telepon yang lain dari radio ini. Baik, jazakallah khair dan semoga Allah berikan kemudahan kepada Bapak yang bertanya, Pak. Dan Anda bisa hubungi kami di 823-3661 sebagai layanan informasi. Kita berikan kesempatan kembali, ada pendengar kita di Sumedang. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya begini ya, kalau misalkan sudah keluarga, istrinya itu kerja, nah lalu yang satu lagi, misalkan seorang istri itu pakai jilbab, tapi dia tuh suka nyanyi di panggung dan suka joget di panggung, bagaimana menurut Islam? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berarti ada dua pertanyaan ini ya. Istri kerja, gimana nanti Ustadz? Pertama, kenapa dia bekerja? Apakah suaminya tidak mencukupi dia? Dalam artian memang rumah tangganya memang nggak cukup untuk kehidupan mereka sehari-hari, sehingga ya mendorong si istri ikut bekerja, ya mencari nafkah. Maka seperti ini boleh, dengan syarat tentunya selamat dari fitnah, tidak bercampur baur laki-laki perempuan dan yang lainnya, ya. Tapi kalau misalnya suami sudah kaya raya, sudah punya penghasilan yang cukup dan bisa menghidupi anak istrinya, maka yang Allah perintahkan adalah dalam ayatnya, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah para wanita itu, kata Allah, ya mereka tinggal di rumah-rumah mereka, karena itu yang diperintahkan oleh Allah, ya. Adapun yang kedua, ada perempuan pakai jilbab Ustaz tapi nyanyi-nyanyi di panggung sama joget-joget. Gimana tuh Ustaz? Ya mungkin dia orang tidak faham, Pak. Ya tidak tahu hukumnya gimana. Ya kewajiban kita adalah untuk memberikan dulu nasihat kepada dia yang baik. Ya, sampaikan kepada dia tentang hukum bernyanyi-nyanyi seperti itu, ya. Sampaikan kepada dia dengan hadis, dengan hujah-hujah ilmiah. Ya dengan cara baik dan lemah lembut tentunya. Ya mudah-mudahan tentu dia mau sadar dan mengetahui bahwa itu sebagai sebuah kesalahan. Baik, jazakallah khair Ustaz. Kembali kita angkat sebelumnya dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk, dan kita akan pending dulu dari pertanyaan dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari pendengar kita Ustaz, apakah seluruh ibadah yang kita lakukan atau setiap amal ibadah, apakah kita wajib mengetahui terlebih dahulu seluruh hadis yang memerintahkan amalan tersebut, Ustaz? Atau boleh kita mengamalkan setiap amalan yang kita ketahui hanya dari penjelasan Ustaz atau dari kawan kita, sementara kita belum mengetahui sendiri hadis yang menerangkannya tersebut? Jazakallah khair. Pertama, bahwa seorang awam yang belum mampu untuk memahami dalil, diperbolehkan buat dia untuk taklid kepada seorang alim yang dia yakini akan keilmuan dia. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Ya, tanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Namun, ya, dianjurkan dia untuk memahami atau mengetahui dalil-dalilnya. Ya, karena itu Abu Umar Ibn Abdul Bar, seorang ulama di abad 5 Hijriah, membedakan antara taklid dan ittiba. Bahwa taklid itu mengikuti orang dengan tanpa dalil, sedangkan ittiba itu adalah mengikuti orang dengan mengetahui dalilnya.
Kalau kita bisa mengetahui dalilnya, itu lebih baik. Kenapa? Karena sebatas taklid tanpa tahu dalil itu bukan ilmu. Ya, makanya kata Imam As-Suyuti, ya ajma'u ala anna al-muqallid laysa bi'alim. Para ulama bersepakat ya, bahwa orang yang sebatas taklid ngikutin orang tanpa dalil itu bukanlah orang yang berilmu. Karena taklid itu bukan ilmu. Ya. Demikian pula ya, sebatas taklid seringkali menyebabkan kita ini pertama ya, karena kita tidak tahu dalil, akhirnya apa? Fanatik. Yang kedua, kita beragama di atas sesuatu yang sifatnya masih meragukan. Bisa jadi ustadznya punya dalil, bisa jadi tidak punya. Tapi ketika kita tahu dalilnya, oh ternyata ada hadisnya sahih lagi, maka pada waktu itu kita yakin. Dan ketika kita mengamalkannya juga mungkin hati kita mantap. Ya, ketika kita sudah tahu ternyata ada dalil terlebih, dalil itu ternyata kita sudah tahu bahwa hadisnya sahih. Nah. Baik, jazakallah khair Ustaz, dan kita akan angkat kembali pendengar pertanyaan dari pesan singkat. Ustaz mohon penjelasan berkenaan dengan derajat hadis yang berisi percakapan antara Rasulullah dengan iblis yang membahas tentang hal-hal yang disukai dan yang dibenci iblis dari anak Adam, di mana disebutkan hadis yang diriwayatkan Mu'adz bin Jabal dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang inti lafal hadisnya bahwa ketika kami bersama Rasulullah di kediaman seseorang, tiba-tiba terdengar dari luar rumah, wahai penghuni rumah, bolehkah aku masuk sebab kalian lebih membutuhkannya? Kemudian Rasul bersabda, tahukah kalian siapa yang memanggil? Mereka menjawab, hanya Allah dan Rasulnya mengetahui. Lalu Umar bin Khattab ingin membunuhnya, lalu Rasulullah menjelaskan bahwa ada dialog antara Rasulullah dengan iblis tersebut, yang dibenci iblis dan amal yang dapat menyakiti iblis tersebut. Mohon penjelasannya saja, jazakallahu khair. Saya tidak tahu, belum pernah menemukan hadis ini, dan insyaallah coba saya berusaha untuk mencarinya. Nah. Baik, kita angkat berkenaan dengan beberapa derajat hadis yang ditanyakan oleh pendengar kita. Yang pertama berkenaan dengan hadis yang menyebutkan bahwa kalian kalau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka niscaya kalian akan diberikan rizki sebagaimana burung yang pergi pagi dalam keadaan perut kosong, kembali dalam perut kenyang. Hadis itu dikeluarkan oleh Tirmidzi dalam sunannya, dan hadis itu hasan dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Nah. Baik. Masih berkenaan dengan satu hadis tadi yang diminta derajatnya. Apakah hadis ini sahih? Tidaklah suatu jamaah berkumpul lalu sebagian berdoa dan yang lain mengamini, maka doanya tersebut akan dikabulkan oleh Allah. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Iya, qadarullah saya lupa tentang derajat hadis ini. Nah. Baik, satu pesan singkat kita angkat sebelum dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini kami adalah orang yang awam dalam permasalahan ilmu hadis. Tadi disampaikan bahwa perawi hadis menyebutkan berbagai macam bentuk kelemahan atau keburukan yang ada pada perawi-perawi yang lain. Bukankah dalam hal ini merupakan satu ghibah saat berbicara tentang keburukan? Jazakallah khair. Akhi, sudah kita bahas di awal pembahasan bahwa ya, membicarakan tentang keburukan perawi dari sisi ya kedobitan dia, apakah dia menguasai periwayatannya, hafal atau tidak, buruk atau tidak hafalannya dan yang lainnya, itu tidak termasuk ghibah yang terlarang. Itu semua dalam rangka apa? Dalam rangka membela hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemaslahatan membela hadis lebih diutamakan daripada ya individu-individu. Nah, oleh karena itu para ulama bersepakat semuanya, tidak ada pengingkaran dari mereka bahwa menjarah perawi bukan termasuk ghibah. Oleh karena itu ya, Imam An-Nawawi berkata bahwa ghibah itu haram kecuali dalam 6 perkara. Ya, diantaranya yaitu ya ketika membicarakan tentang seseorang untuk kemaslahatan yang lebih besar dari itu, seperti membela agama, ya, demikian pula membela hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan kalau para ulama tidak membicarakan para perawi, ya, para ulama semua diam, bagaimana kita akan bisa menilai hadis ini sahih atau dhaif? Ya, dari mana kita bisa mengetahui perawi ini tingkatnya tingkat yang thiqah atau
perawi yang dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Tentu semuanya itu dari perkataan para ulama. Iya. Nah ini subhanallah ternyata masalahnya besar sekali. Makanya tidak ada satupun ulama yang mengingkari masalah ini. Nah. Baik, jazakallah khair. Kemudian kami akan angkat kembali pertanyaan dari telepon. Ada pendengar kita, Bapak Naza di Jambi. Silakan, Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya. Mohon maaf Pak, radionya atau monitornya dikecilkan Pak, ada feedback. Diulangi kembali pertanyaannya, silakan. Saya mau tanya, ini saya pernah baca di sebuah kitab Imam Al-Ghazali. Katanya sebelum sholat hendaknya diniatkan seolah Ka'bah di depanmu, Siratal Mustaqim di bawah telapak kakimu, surga di sebelah kananmu dan neraka di sebelah kirimu. Dan aku jadikan malaikat maut di belakangku. Seolah sholatku ini sholatku yang terakhir. Apakah ini benar ini Pak? Ya, itu saja Pak. Terus apa hukumnya orang yang mengkodok sholat? Apakah boleh? Ya, baik, itu saja ya? Iya. Ya, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu, ya, kita kepada Imam Ghazali harus berhusnudzon terlebih dahulu. Dimana barangkali maksud beliau, ketika sholat itu kita berusaha untuk sekhusyuk mungkin. Ya. Dan di antara perkara yang barangkali bisa membantu kekhusyuan kita seakan-akan betul-betul ya di hadapan kita ini bertemu dengan Allah. Ya, di kanan kita surga, di kiri kita neraka. Artinya di antara rasa harap dan rasa takut. Ya. Dan di belakang kita malaikat maut, akan-akan artinya kita ini seakan-akan akan mati besok. Makanya dalam satu riwayat yang disebutkan dalam athar, ya beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu akan meninggal besok. Ya disebutkan dalam athar, dan athar itu ya, kalau tidak salah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan sahabat yang lainnya dengan sanad yang lemah. Adapun secara marfu, yaitu sabda Rasulullah secara marfu tidak ada asalnya. Ikhwatul Islam, ya itu ya barangkali itu yang diinginkan oleh Imam Al-Ghazali. Bukan berarti kita kemudian mempunyai ritual tersendiri, kita punya keyakinan bahwa yang sunnah ya ketika sholat kita membayangkan ada Ka'bah depan kita, ya, dan yang lainnya. Bukan demikian, karena ini butuh dalil masalahnya. Tapi maksud daripada Al-Imam Ghazali adalah ya perkara ini membantu kita untuk khusyuk ya semaksimal mungkin di dalam sholat. Ya Allah wa'ala. Dan yang kedua Ustaz, bolehkah mengqadha salat? Mengqadha salat tergantung salat apa. Pertama, ya kalau salat fardu, ya mengqadha salat fardu boleh atau tidak? Boleh, khusus bagi mereka yang punya uzur saja. Ya, orang yang punya uzur seperti ketiduran, ya, atau pingsan atau lupa, maka boleh. Kata Rasulullah SAW, "Man nama 'anis shalah wa nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang tertidur dari salat atau terlupakan, maka hendaklah ia salat ketika dia ingat. Tapi kalau dia tinggalkan salat fardu dengan sengaja, tidak peduli malas maka tidak ada qadha buat dia dan tidak bermanfaat qadha itu, karena dosanya sangat besar. Kewajiban dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun salat sunnah, maka boleh kita ya mengqadha salat-salat sunnah yang terluput. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengqadha ya ba'diyah zuhur setelah asar. Sebagaimana Rasulullah SAW ya dalam riwayat Imam Ahmad ia menganjurkan orang yang terluput dari qobliyah subuh hendaklah mengqadhanya setelah matahari terbit. Ya, dan bahkan dalam riwayat Tirmidzi ada seorang sahabat yang mengqadhanya setelah salat subuh dan Rasul diam saja tidak mengingkari. Itu menunjukkan bahwa boleh ya mengqadha salat-salat sunnah yang terluput. Nah, jazakallahu khairan Ustaz. Dan kami akan kembali dari pendengar kita Bapak Abu Zahra di Bekasi, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ini Ana mau tanya hadis yang mabak ya syai'un liyuqabibu ila jannah, itu riwayat siapa ya Ustaz? Iya, itu saja Pak. Baik. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis itu diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Ya, seingat saya begitu. Ya, dan hadis ini sahih. Ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah
Dan juga disebutkan oleh Syekh Ali Hasan dalam kitab beliau Ilmu Ushul Bidah. Kita akan angkat Ustaz dari pertanyaan pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan berkenaan dengan hadis yang membolehkan seorang muslim menikahi sepupunya, Ustaz. Karena ada syubhat yang mengatakan itu hanya kekhususan bagi Rasulullah dengan dalil ayat surat Al-Ahzab ayat 55. Jazakallahu khair. Ikhwatal Islam, untuk mengatakan bahwa sesuatu itu khusus untuk Rasulullah butuh kepada dalil. Silahkan dibuka kitab usul fikih, ya tanya kepada para ahli, pakar-pakar ahli fikih, ya ahli usul fikih dan ahli fikih, bahwa suatu dalil jangan dan tidak boleh kita katakan itu khusus untuk Rasul, ya kecuali dengan dalil. Sekarang ya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib bukankah sepupuan? Iya. Iya. Mereka berdua sepupuan. Maka dari itu ikhwatul Islam azani Allah, ya. Dan ini adalah perkara yang tidak ada, yang saya belum pernah mengetahui satupun ulama yang mengatakan bahwa itu ya khusus untuk Rasul. Ya. Karena ini butuh kepada dalil yang mengatakan bahwa itu kekhususan. Nah. Baik, kami akan angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari pendengar kita di Bogor. Ada hadis yang kurang lebih mengatakan jika sholatnya diterima maka diterima semua amalnya, dan jika sholat tidak diterima maka tidak diterima semua amalnya. Bagaimana derajat hadis tersebut dan bagaimana memahaminya? Taib, hadis itu adalah hadis yang hasan. Iya, hadis itu dihasan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Dan tentunya dalam memahami hadis ini, ya bahwa yang dimaksud dengan siapa yang sholatnya diterima akan diterima pula amal-amalan yang lainnya. Ya, bahwa kata makna diterima di sini bisa mempunyai makna artinya bahwa ya dia di dalam dia betul-betul melaksanakan sholatnya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu as-shalah." Ya, amalan yang pertama kali dia dihisab oleh Allah adalah salat. Ya, fa idza saluhat salatuhu, kalau salatnya baik maka baik seluruh amalnya. Kalau salat itu buruk maka buruk semua amalnya. Ya, karena salat itu adalah merupakan tiang agama. Bayangkan, kalau tiang itu rapuh, maka semuanya pun akan rapuh. Ya. Bukan berarti bahwa orang yang tidak sholat dalam artian dia itu terkadang sholat dan terkadang tidak. Amalan-amalan yang lainnya ditolak sama sekali. Karena terjadi memang ikhtilaf para ulama tentang masalah orang yang meninggalkan sholat secara sengaja karena malas. Jumhur ulama mengatakan tidak kafir. Sebagian ulama seperti Imam Ahmad mengatakan kafir, dan hadis itu termasuk hadis-hadis yang dijadikan hujjah oleh Imam Ahmad bahwa orang yang meninggalkan sholat sekali saja, ya walaupun dia itu malas, menurut Imam Ahmad orang itu kafir berdasarkan hadis ini. Tapi jumhur mengatakan bahwa ya tidak kafir berdasarkan hadis-hadis yang lainnya. Maka dari itu wallahu alam, ya, bahwa maksud hadis ini adalah bahwa orang yang sholatnya baik dan dia betul-betul menjaga sholatnya, maka akan menyebabkan amalan-amalan yang lainnya pun akan menjadi baik. Ya, tapi kalau dia tidak menjaga sholatnya, yang sholat saja tidak dipelihara oleh dia, bagaimana yang lainnya pun akan menjadi baik. Maka ya, baik atau tidaknya amalan seorang hamba itu tergantung kepada sholatnya. Itu menunjukkan akan pentingnya atau urgennya masalah sholat ini. Nah, baik saja, jazakallah khair. Kami akan berikan kesempatan kembali dari penelpon. Ada Bapak Endang di Bekasi, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kebetulan baru mengikuti Rojani beberapa minggu lah ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya mau menanyakan mengenai hadis ini ke Pak Ustadz. Mohon maaf Pak, sebelumnya dikecilkan radio monitornya, ada feedback. Ya, mohon maaf. Silakan. Ini mengenai hadis riwayat Abu Dawud ya, mengenai auratnya wanita itu kan
yang boleh terbuka muka dengan kedua telapak tangan. Ada yang mengatakan bahwa hadis itu katanya mursal, bahkan mendekati dhaif. Saya mohon pencerahan, betul begitu hadisnya Pak, bagaimana? Iya, itu saja Pak. Iya, kemudian mengenai ini kunut witir, apa itu memang sahih gitu hadisnya itu. Itu aja Pak Ustaz, terima kasih banyak. Iya. Jazakallah khairan katsiran. Wa iyyakum. Silakan Ustaz. Yang kedua dulu Pak ya, tentang kunut witir, hadisnya sahih di Qur'an Abu Daud. Ya, dari hadis Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada beliau kunut subuh. Ya, Allahumma hadina fi man hadait, dan selanjutnya. Kunut witir, kunut witir, bukan kunut subuh. Ya, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada beliau doa yang beliau baca di waktu kunut witir. Dan hadis ini ya, seingat saya dan yang pernah saya pelajari juga, hadisnya sahih atau hasan. Ya, paling bandar hadis ini hasan. Namun terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah kunut witir ini. Bolehkah yang kita rutinkan ataukah boleh sekali-kali saja? Sebagian ulama berpendapat bahwa yang bagusnya tidak dirutinkan. Kenapa? Karena ya, Rasulullah hanya mengajarkan kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib saja, dan tidak didengar bahwa para sahabat lainnya ya melakukannya. Sebagian ulama mengatakan boleh dirutinkan, sebagian mengatakan ya dilakukan pada bulan Ramadan saja, terutama pada ya pertengahan akhir 15 ke atas. Ya Allahu alam ya tentang masalah ini. Ya, masalah apakah itu boleh dirutinkan atau tidak. Namun apabila kita amalkan ya, yang saya condong kepadanya adalah boleh, ya silakan. Karena berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW tanpa disebutkan waktunya. Kemudian yang pertama tadi ya, memang terjadi ikhtilaf para ulama juga, para ulama hadis. Namun saya tidak hadir di kepala saya sekarang tentang masalah-masalah yang berhubungan secara terperinci dari hadis itu. Yang saya ingat bahwa Syekh Albani rahimahullah menghasankannya, sementara masyayikh yang lainnya mengatakan hadis itu dhaif. Tapi ya, untuk perinciannya mungkin kita tangguhkan pada pertemuan yang akan datang saja. Nah. Baik, jazakallahu khair. Dan kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari pendengar kita di Jakarta, Ustaz, bagaimanakah menyikapi berbagai macam atau penyebaran pemahaman pluralisme yang sudah sangat begitu banyak khususnya di wilayah Jakarta ini, manakala sebagian para ustaz atau dai berkomentar akan rusaknya pemikiran ini, tapi di sisi lain mereka duduk bareng bersama mereka. Lalu bagaimana upaya dakwah Ahlussunnah untuk memberantas berbagai macam pemikiran tersebut? Jazakallahu khair. Ya akhi, biasanya kesesatan itu tumbuh subur di pasar kebodohan. Tatkala di pasar kebodohan, pasti kesesatan akan tumbuh subur. Tapi tatkala di pasar ilmu dan ulama, ya kesesatan itu tidak laris dan tidak laku. Maka kewajiban kita sekarang adalah berusaha terus sekuat tenaga kita dan semampu kita untuk menyebarkan ya ilmu, menyebarkan sunnah Rasulullah SAW, ya pemahaman yang sahih yang berdasarkan pemahaman para ulama, ya dalam kitab-kitab mereka kita sampaikan secara ilmiah, ya secara amanah, sehingga mereka pun mau untuk memahami agama kita ini. Ya semoga Allah memberikan kepada kita semua kekuatan ya untuk terus mendakwahkan ya sunnah ini dan memberikan hidayah kepada mereka ya agar mereka dibimbing oleh Allah kepada sunnah. Nah. Jazakallahu khair Ustaz, dan kita angkat kembali dari pesan singkat dari Bapak Abdullah dari Jalangsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukum seorang yang tidak mengamalkan sunnah dengan beralasan bahwasanya apa yang Allah turunkan di Al-Quran Al-Karim sudah mencukupi dan sudah sempurna bagi setiap umat manusia? Jazakallahu khair. Subhanallah. Lalu bagaimana dia melakukan tata cara sholat? Apa ada dalam Al-Quran disebutkan bahwa sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat? Lalu bagaimana dia melakukan tata cara puasa? Apa ada dalam Al-Quran bahwa puasa itu ya dimulai dari semenjak terbit fajar ya sampai terbenam matahari? Lalu bagaimana dia melakukan zakat, puasa, haji? Ya sementara dalam Al-Quran disebutkan secara global saja, tidak secara terperinci.
Demi Allah, ya, perkataan seperti ini telah dikabarkan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih. Rasulullah sabda, ya, ala yushiku an yattaki ar-rajul ala arikatihi ya'tihi sunnatun min sunnati. Ketahuilah, ya, hampir-hampir akan ada seseorang yang duduk di atas dipannya. Ya, duduk di atas dipannya, datang kepada dia sunnah dari sunnah-sunnahku. Lalu dia berkata, da'na min hadha ma wajadna fil Qur'an ittaba'na. Ya, nggak butuh kita kepada sunnah, cukup kita ikuti kepada apa yang ada dalam Al-Quran saja. Lalu Rasulullah sabda, ala wa inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah, aku ini diberikan oleh Allah Al-Quran dan yang serupa dengannya, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ikhwatul Islam. Rasulullah sudah mengabarkan jauh-jauh hari akan muncul orang-orang yang akan menolak sunnah. Dan ternyata apa yang disabdakan Rasulullah betul. Ya, di zaman sekarang muncul orang-orang yang mengatakan, udah kita nggak perlu sunnah, ya nggak perlu hadis, cukup Al-Quran saja. Ya, di zaman sahabat, ya, seorang sahabat yang mulia, ya, waktu itu ada orang berkata, ya cukuplah kita Al-Quran. Ya, kata sahabat, apakah ada dalam Al-Quran salat zuhur 4 rakaat? Apa ada salat asar 4 rakaat dalam Al-Quran? Apa ada dalam Al-Quran salat maghrib 3 rakaat? Tidak ada. Perinciannya ada dalam sunnah. Orang yang menolak sunnah Rasulullah, dia sudah menolak Islam. Bahkan ia telah menolak Al-Quran. Karena Al-Quran menyuruh kita untuk mentaati Rasul. Allah berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Makanya ketika seorang perempuan datang kepada Ibnu Mas'ud, apa kata perempuan itu? Sampai kepadaku bahwa engkau melaknat wanita yang bertato dan yang diminta ditato. Dan aku sudah membaca Quran dari awal sampai akhir dan aku tidak mendapatkan ayatnya. Kata Ibnu Mas'ud, in kunti qara'tihi laqad wajadti. Kalau kamu memang betul membaca Quran dan hafal Quran dari awal sampai akhir, kamu sudah mendapatkannya. Yang mana? Kata perempuan itu. Kata Ibnu Mas'ud, yaitu firman Allah, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diberikan oleh Rasul maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang maka tinggalkannya. Dan Rasulullah SAW sudah melaknat wanita yang bertato dan yang minta ditato. Ya, ikhwatul Islam, maka kewajiban kita, ya, yakini bahwa, ya, sunnah itu adalah bagian dari apa yang Allah wahyukan. Makanya Rasulullah mengatakan, ketahuilah aku diberikan Al-Quran dan yang sama dengan Al-Quran, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jazakallah khair Ustaz. Dan kami akan angkat satu penelpon yang telah menunggu dari pendengar kita di Gunung Putri. Silakan. Halo, silakan. Halo. Ya, silakan. Ini Pak, saya mau tanya tentang pertanyaannya. Saya dapat makanan dari orang yang disusukan itu gimana? Iya, bisa kita tangkap. Itu saja, Pak. Iya. Baik, jazakallah khair. Dan senada pertanyaannya dengan pendengar kita di Gunung Putri, Ustaz, bagaimana kalau makanan itu datang dari orang ahlu kitab non-muslim dalam kegiatan aktivitas ritual mereka, Ustaz? Jazakallah khair. Makanan-makanan yang ditujukan untuk ritual-ritual yang tidak sesuai dengan syariat, ya, terlebih dari non-muslim, untuk ritual agama-agama mereka, maka yang lebih baik ditinggalkan saja. Ya, karena makan itu bukan untuk Allah dan bukan pula untuk tujuan, ya, perkara yang disyariatkan. Makanya Allah berfirman, wa ma uhilla li ghairillahi bi, dan apa-apa yang disembelih untuk selain Allah. Maka segala sesuatu yang disembelih untuk selain Allah dan berupa perayaan-perayaan yang tidak disyariatkan juga, maka tidak boleh kita, ya, memakannya. Namun sesuatu yang tidak disembelih bagaimana? Ya, seperti buah-buahan atau yang lainnya, ya, sebagian ulama, ya, mengatakan boleh-boleh saja kalau memang itu, ya, berbentuk sesuatu yang sifatnya tidak bukan sembelihan. Namun sebagian ulama lagi mengatakan tetap tidak boleh. Karena apa? Karena itu mempunyai makna ta'awun alal birri alal itsmi wal udwan. Ya, tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Ya, Allahu a'lam. Ini saja apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Yang benar itu dari Allah dan yang salah itu dari saya dan dari syaitan.
Dan saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Ya, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.